Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan program kesayangan kita Kabar Petang. Hari ini Jumat kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, memberikan jaminan keamanan bagi timnas Israel yang akan datang ke Indonesia untuk Piala Dunia usia U20. Ia menyebut negara menjamin kedatangan siapapun yang bermain di Indonesia sesuai kontrak sebagai tuan rumah. Jaminan ini tidak hanya berlaku untuk Piala Dunia U20, tapi juga tim yang datang ke Indonesia untuk kompetisi lainnya. Erik juga mengingatkan bahwa Indonesia masih mau ikut bidding Olimpiade 2036 hingga Piala Dunia 2034. Sebelumnya timnas Israel lolos ke Piala Dunia U20 di Indonesia yang digelar 22 Mei hingga 11 Juni mendatang. Rencana kedatangan timnas Israel ke Indonesia menuai kritik banyak pihak. Apakah rencana timnas Israel yang akan ikut bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia harus ditolak? Apakah sikap Erik sebagai sikap permisif dan bentuk penerimaan terhadap kejahatan penjajahan mereka atas Palestina? Bagaimana pandangan Islam terhadap eksistensi Israel? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bung Septian. Assalamualaikum Bung Septian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sananang, Alhamdulillah sehat Bung. alhamdulillah luar biasa. Iya, pastinya kita sehat ini soalnya backgroundnya lapangan bola ini. Iya, iya. Bung Septian. Oke, Bung Septian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjamin keamanan timnas Israel di Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Erick Thohir tidak mempermasalahkan kehadiran timnas Israel meski negara tersebut tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Tepatkah sikap Erick Thohir? Lantas apakah Israel layak disambut dan dilayani dengan baik? Silakan, Bung. Iya, terima kasih. Baik, ini adalah suatu fenomena yang kemudian menjadi ambigu ya. Satu konsekuensi yang harus diambil oleh Erick Thohir yang seorang Muslim, tetapi harus terjebak dengan situasi dan kondisi yang ada. Tentu saja ini menjadi satu konsekuensi atas pilihan dia yang mengambil langkah-langkah yang sekularistik. Saya kira begini ya, dari sudut pandang keagamaan, Erick Thohir saya kira masih memiliki nurani ya untuk dia masih punya emosional Islam yang pasti dia pun akan segan dengan keberadaan Israel. Tapi gitu, kan, sekali lagi saya katakan dia terjebak dengan pilihan-pilihannya sendiri dalam melanggengkan sistem sekularistik dan kemudian juga terjebak dalam komunitas kapitalistik yang berkaitan dengan olahraga dan sebagainya, sehingga kemudian harus mengambil langkah-langkah yang tidak populis, baik itu dari segi keagamaan dia sebagai seorang Muslim maupun dari seorang sebetulnya sebagai seorang politisi Indonesia. Mengapa bisa kita katakan sebagai ambigu? Karena memang kalau kita melihat dalam sudut pandang politik Indonesia itu sendiri, yang berkaitan dengan keberadaan Israel, jelas-jelas Indonesia sangat-sangat menolak ya keberadaan eksistensi Israel. Sampai Israel ini sudah 70 tahun lebih berdiri, tidak pernah ada hubungan diplomatik yang resmi dengan Israel, menandakan bahwasanya sebetulnya Indonesia ini memiliki positioning yang memang menolak atau paling tidak mengakui keberadaan negara Israel. Nah, ini kemudian menjadi suatu hal yang menjadi simalakama ya bagi seorang Erick Thohir yang Muslim yang menjadi pejabat Indonesia harus menerima segala konsekuensinya. Artinya adalah apa yang harus kemudian diambil justru harus mengutamakan kepentingan-kepentingan
dia sebagai seorang Muslim dan dia sebagai seorang Indonesia sejati ya, yang tentunya harus menolak ya keberadaan atau eksistensi Israel nih. Dan justru ini menjadi suatu ujian ya bagi dia seorang katakanlah Indonesia sejati gitu kan. Harusnya menjadi ujian bagi dia untuk menunjukkan keindonesiaannya yang memang tidak pernah mengakui kemerdekaan Israel atau eksistensi Israel. Hmm. Nah, ini kan menjadi semacam jebakan bagi dia atas konsekuensi pilihan-pilihan dia, dan tentu saja bagi kita masyarakat Indonesia sangat menyayangkan, dan kita menjadi tahu sebenarnya keberpihakan para pemegang kebijakan. Tentu saja mereka lebih mengutamakan apa yang disebut dengan keuntungan-keuntungan materi, popularitas dan sebagainya dibandingkan dengan satu sikap eksistensi dia sebagai seorang Muslim maupun eksistensi dia sebagai seorang Indonesia yang sampai hari ini tidak pernah mengakui kemerdekaan Israel atau menolak eksistensi negara Israel. Begitu. Iya, kemerdekaan Indonesia. Itulah kenapa kita Hmm. pada kesempatan sore hari ini pakai takwo merah putih. Iya, betul sekali. Jadi, ya, supaya mereka tahu kita lebih Indonesia. Baik, Justru Bung. seorang Indonesia harusnya menolak gitu kan. Menolak Iya, Israel gitu, dengan segala konsekuensinya gitu. Begitu. mm-mm. Iya, memang seperti itu sikap dari dulu sampai sekarang. Harusnya Bapak Erick Thohir ini tahu gitu. Bung Tahu dia Septian, lebih. Ya. Bung Septian, apakah sikap Erick Thohir ini sebagai sikap permisif ya, dan bentuk penerimaan terhadap kejahatan penjajahan Iya. mereka atas Palestina? Lantas bagaimana sih Iya, sejarah penjajahan dan agresi biadab Israel ini, Bung? Silahkan. iya betul. Ya, saya kira sikap Erick Thohir adalah bentuk satu bentuk yang permisif ya, atau lebih tepatnya bentuk oportunis ya, yang justru sikap oportunisnya ini akan membuat bahaya-bahaya berikutnya. Bahaya berikutnya apa? Sehingga membuat satu reputasi baru ya, seolah-olah bahwasanya Indonesia ini sudah eh, ridho atau dengan keberadaan Israel. Itu kan yang kemudian menjadi bahaya berikutnya kan. Baik itu dalam lingkup komunikasi internasional atau pergaulan internasional antar bangsa maupun ke dalam internal bangsa Indonesia itu sendiri ya. Yang saya sangat sayangkan adalah nanti ya, dengan sikap oportunis seperti ini membuat seolah-olah Indonesia itu sudah menerima keberadaan Israel atau bangsa Israel. Negara lain seolah-olah akan melihat bahwasanya Indonesia itu sudah welcome terhadap Israel. Dan kemudian ini juga menjadi dilematis bagi bangsa Indonesia, sehingga akan muncul image bahwasanya ya memang Israel itu harus diakui, harus diterima gitu. Itu suatu hal yang kemudian dianggap sebagai kebaikan secara umum. Padahal ya sekali lagi kan, Indonesia yang masyarakat Indonesia mayoritas Muslim seharusnya menolak keberadaan Israel ini gitu. Apalagi dalam konstitusi Indonesia sendiri menolak segala penjajahan. Nah, pada faktanya hari ini kalau kita melihat Israel ini masih biadab yang menjajah rakyat Palestina gitu. Israel ini memiliki dosa masa lalu yang bagaimana dia dengan kejamnya, dengan liciknya itu merebut tanah milik umat Islam, atau bukan umat Islam sendiri saja kan, tapi masyarakat atau bangsa Palestina yang notabene ada Muslim, Kristen dan lain sebagainya. Ini dari sudut pandang Islam ini merupakan suatu bentuk kezaliman ya. Dan bahkan dari sudut pandang Islam ini menjadi satu bentuk penistaan ya. Bagaimana tanah umat Islam kemudian dipaksa dikuasai oleh orang-orang kafir, yaitu orang-orang Zionis Israel. Satu sisi lain juga ini menjadi suatu penistaan terhadap konstitusi Indonesia yang tidak pernah sampai hari ini membiarkan atau melegalkan bentuk penjajahan apapun. Dan saya kira kalau kita lihat hari ini, mau bagaimanapun Israel masih dianggap sebagai penjajah ya, sedang menjajah, sedang menguasai secara secara licik, secara sporadis terhadap tanah Palestina. Nah, ini faktanya apa? Faktanya kita bisa melihat hari ini eh, orang-orang Palestina tidak pernah mengakui gitu, keberadaan Israel ini, dan mereka sangat menentang eksistensi Israel ini.
Artinya bahwasanya mereka tidak pernah ridho ya terhadap dominasi orang-orang Israel ini terhadap tanah air mereka. Itu dari sudut pandang lokal orang Palestina yang sejatinya juga bagi kita seorang Muslim juga kita tentu tidak akan pernah ridho atau tidak pernah tidak kita pasti sangat marah dan sedih ya sehari-hari ya setiap waktu kita mendapatkan informasi tentang bagaimana Israel itu mengagresi saudara-saudara kita di Palestina, kemudian merebut tanah-tanah tanah air Palestina, kemudian juga melakukan kezaliman-kezaliman yang lain, dan itu tidak pernah berhenti sampai hari ini kan. Dan itu tidak pernah berhenti sampai hari ini dan terus berlanjut gitu. Dan episode ini kan terus berlanjut sampai hari ini ya. Yang kemudian seolah orang Indonesia hari ini melihat seperti musiman berita tentang agresi Palestina ini kan hanya permainan media saja. Saat ini mungkin tidak ramai ya tentang bagaimana bentuk penindasan Israel terhadap Palestina ya karena memang media tidak mengekspos ya. Tapi pada faktanya hari ini sampai hari ini tetap saja masih ada. Iya, Bung Septian. Kita tadi udah bicara Artinya tentang, bentuk penjajahan itu ya, bentuk penjajahan lanjut, tersebut lanjut, masih lanjut. ada sampai hari ini. Ya, bentuk penjajahan itu masih ada sampai hari ini. Yang itu harusnya kita melek gitu kan. Tidak hanya menunggu nanti, tidak hanya selalu menunggu gitu kan. Media itu mengekspos tentang kebiadaban Israel. Karena itu kan hanya seperti settingan kan. Saat ini diekspos Hmm. nanti tidak lagi, nanti diekspos nanti tidak lagi. Pada faktanya hari ini masih tetap ya, penjajahan itu tetap ada sampai hari ini. Nah, itu yang saya katakan di awal bahwasanya sikap oportunis pemerintahan Indonesia ini dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang kebetulan Israel ini lolos menjadi partisipan ajang tersebut dan ini kemudian menjadi simalakama bagi pemerintah Indonesia apakah menerima dan keberadaan Israel ini atau tidak dalam sebagai partisipan peserta Piala Dunia ini. Pernyataan Erick Thohir ini yang dia mencederai ya keislamannya juga mencederai keindonesiaannya justru welcome terhadap apa nas Israel nas Israel dan menjamin aman fasilitas dan hal-hal itu Kang Nanang. Mas Bung Ferdian, apa memang sih Palestina ini tak terahkan gitu? Kita kemarin itu, ya, Erick Thohir mau berpihak ke Palestina dan ya, kan Hmm, kayaknya menjadi dukungan umat Islam selama ini kepada betul. Palestina gitu ya. Kok ini Hmm, malah musuhnya diperbolehkan? Emangnya iya. sekuat apa sih, Bung? Israel itu apa Iya. memang nggak terkalahkan gitu? Nah, saya eh, ini menandakan bahwasanya Israel itu bukan sekedar eksistensi suatu negara, ya, tetapi juga eksistensi pengaruh atau lobby internasional yang sangat kuat dalam berbagai segmentasi kehidupan, termasuk Palestina. Nah, sampai-sampai seorang Erick Thohir mau welcome gitu, mencederai keislamannya dan keindonesiaannya. Nah, ini kan menandakan bahwasanya sebetulnya gitu, kan, Israel ini pengaruhnya ya, pengaruh Israel itu, pengaruh Zionis ini kuat sekali gitu kan dalam lini kehidupan umat manusia ya. Maka eh, saya saya yakin setelah ini bakal ada manipulasi media yang seolah-olah Israel itu baik ya, Israel itu tidak masalah dan sebagainya. Ini kan sebagai suatu bentuk bagaimana menyelamatkan populisme dari pernyataan-pernyataan pejabat publik terhadap Israel seperti Erick Thohir gitu. Pasti akan ada muncul gerakan-gerakan buzzer, manipulasi media yang akhirnya mencoba menetralisir ini semua sehingga membuat esensi dari persoalan kedatangan Israel ke Indonesia ini menjadi semakin bias ya, yang menandakan bahwasanya Israel ini bahaya. Konsekuensi penerimaan bangsa Indonesia terhadap keberadaan timnas Indonesia ini ada suatu bentuk hal yang konsekuensinya sangat berat gitu kan bagi keislaman karena mayoritas masyarakat Indonesia itu Muslim maupun bagi konstitusi Indonesia gitu. Nah, saya sangat menyayangkan dan sangat sebagai kebijakan publik boleh ya berprediksi gitu kan bahwasanya akan ada Hmm. manipulasi opini gitu kan, terhadap setelah ini yang kemudian untuk menetralisir penolakan-penolakan tengah masyarakat. Dan juga saya berharap bahwasanya gitu masyarakat vokal untuk menyikapi masalah ini gitu. Jangan jangan ada ini saya pencinta bola juga.
dan saya sering mendengar gitu kan bahwasanya bola itu netral, menyatukan dan lain sebagainya. Itu sering saya dengar kan. Mungkin juga Kang Nanang yang pencinta bola juga pasti sering dengar itu kan. Bola itu menyatukan gitu kan, sepak bola itu menyatukan, netral dan lain sebagainya. Nah, saya berharap bangsa Indonesia jangan terpengaruh dengan statement-statement tersebut kan. Ini konsekuensinya berat bagi keislaman dan keindonesiaan kita gitu kan, yang notabene sangat menolak keberadaan Israel ini. Dan mudah-mudahan masyarakat Indonesia tetap vokal untuk menyikapi hal ini, karena memang kita melawan gitu kan kekuatan politik atau hegemoni politik media bisnis yang memang dinominasi oleh kalangan Zionis Israel gitu kan, yang terafiliasi ke sana gitu kan. Nah, itu yang kemudian fakta terjadi hari ini ya. Disebut kuat atau tidak, pada faktanya gitu kan, pengaruh mereka sangat signifikan ya dalam kehidupan hari ini. Tapi kalau pertanyaannya apakah mereka bisa dikalahkan, tentu saja bisa dikalahkan. Nah, ini kemudian kemudian kita harus mencari kuncinya untuk bisa mengalahkan mereka. Begitu. Ya, terakhir Bung. Ini untuk mempertegas sekaligus ya semoga nasihat ini ditegangkan oleh pemerintah menegaskan bagaimana pandangan Islam terhadap keberadaan Israel dan juga bagaimana seharusnya sikap Indonesia, negeri yang kita cintai ini terhadap agresor atau penjajah seperti Israel yang memerangi kaum muslim. Yup. Pertama kita harus menyadari keberadaan Israel ini menjadi masalah ya bagi kemanusiaan maupun bagi umat Islam, khususnya bagi umat Islam. Masalah itu sudah muncul sejak kedatangan orang-orang Yahudi selepas Perang Dunia Pertama yang semakin masif ke wilayah Palestina. Kemudian mereka mengklaim, mencaplok, kemudian mencari eksistensi di balik pemerintahan Inggris. Kemudian juga akhirnya dengan kelicikan yang memang disokong oleh negara-negara seperti Inggris, Amerika, ataupun pada saat Uni Soviet masih ada, sehingga mereka bisa memproklamirkan kemerdekaan Israel tahun 1948 di tanah airnya umat Islam, di tanah miliknya umat Islam. Yang itu saya kira menarik sekali sikap para founding father Indonesia yang pada saat itu menolak ya keberadaan atau eksistensi negara Israel ini. Dan itu seharusnya terus dilanjutkan oleh kita, mengingat pula bahwasanya dalam pandangan Islam itu sendiri bahwa keberadaan Israel yang menjadi masalah ini tetap saja harus menjadi satu bentuk kezaliman. Islam tidak pernah membiarkan atau membolehkan bahwasanya tanah umat Islam itu dikuasai oleh orang kafir. Kalau kita baca buku-buku fikih ya, maka kita akan melihat bahwasanya yang namanya tanah umat Islam baik itu Kharaja maupun Ustriyah itu harus tetap di bawah kendali kekuasaan umat Islam. Maka ketika ada orang kafir yang menguasainya, sebagaimana dulu Indonesia juga pernah dikuasai oleh Belanda, maka yang dilakukan oleh umat Islam adalah melawan agar tanah tersebut bisa dibebaskan kembali dan kemudian dipimpin kembali oleh umat Islam. Nah, pada fakta hari ini itu tidak terjadi, maka sebenarnya kezaliman itu tetap terjadi sampai hari ini. Maka ini yang harus disadari bahwasanya keberadaan Israel adalah suatu bentuk kezaliman, bentuk kemungkaran, bentuk satu hal yang memang ditolak oleh Islam. Maka oleh karena itu segala bentuk toleransi, kerjasama, kemudian kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada untuk mendukung eksistensi Israel itu adalah suatu bentuk kezaliman pula. Gitu. Maka oleh karena itu ya kita sebagai masyarakat Indonesia tentu harus mengingkari eksistensi Israel ini. Jangan sampai kita terjebak oleh propaganda opini media ataupun oleh dalam tanda kutip agama sepak bola yang tadi saya katakan akan menetralisir, akan menyatukan dan sebagainya. Kita harus menolak. Gitu. Kemudian juga ini juga harapan bagi pemerintah bahwasanya mengingatkan segala bentuk permisif atau oportunis ini akan membahayakan dia sendiri gitu kan. Baik dia sebagai individu maupun sebagai tokoh publiknya. Karena gitu kan ini akan mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa dari masyarakat Indonesia mengambil kebijakan yang populis. Gitu. Itu pertama. Kedua, sebagai seorang muslim juga saya mengingatkan bahwasanya apa yang dilakukan tersebut akan membuat sedih atau menangis Rasulullah SAW ya. Ketika kita meridhoi gitu, saudara kita yang sedang dijajah oleh Israel, sementara kita meridhoi eksistensi atau keberadaan Israel ini kan suatu bentuk apa ya? Suatu bentuk apa? Ketidaksetiaan kita terhadap sesama muslim. Padahal Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ya tadi
sesama muslim itu bersaudara gitu. Dan tidak boleh kita menyerahkan sesama muslim itu kepada orang kafir gitu. Tidak boleh juga kita kemudian menzoliminya, melicikinya dan sebagainya. Nah, itu yang perlu dipahami ya bahwasanya harus ya paling tidak bahwasanya keislaman kita harus dimunculkan dalam merespon atau menilai fenomena kedatangan timnas Israel ini. Juga ke-Indonesiaan kita juga kayaknya perlu dimunculkan, mengingat Indonesia sejak awal tidak pernah mengakui atau tidak pernah membuka hubungan diplomatik dengan negara Israel. Maka sangat-sangat sekali lagi sangat saya tekankan sangat aneh gitu kan ketika ada pejabat publik yang kemudian welcome gitu kan. Semakin menegaskan bahwa saya sangat oportunisnya mereka dan sangat kuatnya gurita kekuatan Zionis Israel sehingga membuat eh, apa ya pengaruhnya itu sangat kuat sampai seolah sepak bola pun ya tidak bisa ada intervensi untuk menganulirnya dan sebagainya. Baik, itu paling tidak yang bisa saya analisa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, Bang Nanang. Baik, terima kasih Bung Ferdian. Ya, Masya Allah. Jadi Bung Septian maksud saya. Baik, semoga apa yang kita bahas ini yang Masya Allah sangat menarik ini menjadi sebuah aware ya, sebuah sign tanda kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina, kemerdekaan mereka sekaligus mempertegas penolakan bangsa Indonesia dan dunia tentunya terhadap penjajahan Zionis Israel atas Palestina. Sehingga kesepakatannya, kesimpulannya adalah tolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Mau U20, mau U70, terserah. Pokoknya semuanya ditolak gitu ya. Baik, terima kasih Bung Septian atas pemaparannya. Semoga Bung Septian sekeluarga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Salam Amin ya Rabbal. sukses dan sehat selalu. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati Allah, demikianlah kabar petang pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita semua dapat memetik manfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen positif dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.